kelemahan kami laki-laki harta, tahta dan hawa. Itu kelemahan kami, Pak. Kalau tidak percaya, cubalah. Kalau ada orang suka duduk di kadai, cubalah kalau tidak. Ya. Ada nan pauta di kadai, nan santiang inyo, nan baga inyo nya tidak pernah ke Amerika nyo kacau di kadai itu kan. Orang mengangu, saya menanganya itu tuh. Bajam-jam orang menanganya tidak baik, tapi calik di hari ada bini ko lari kucun ke rumah. Cuba kalau tidak. Ba itu kita takutnya. Kalau tidak, berapa banyak pemimpin negara yang dikendalikan oleh istrinya? Coba Pak. Berapa banyak pemimpin-pemimpin mulai dari kerajaan Romawi jatuh gara-gara hawa. Bahaya Pak. Maka yang bahaya itu bukan syaitan, tetapi hawa nafsu. Hawa itu adalah keinginan, nafsu itu adalah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada kajian. Dalam surah Al-Hajj dijelaskan ayat ke-32, zalika wa may yu'azzim. Apa yang dikatakan di sini, demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, syiar-syiar Allah, bergembira dengan syiar Allah, apa yang dijelaskan fa innaha min taqwal qulub. Maka Allah jelaskan, maka sungguh itu timbul dari ketakwaan hatinya, kesadaran hatinya. Sebab kalau kita melihat orang dalam Ramadan ini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok qalbun maid, yang sakit hatinya Ramadan datang Pak. Ada kelompok, ada. Jadi kalau Ramadan datang tuh sakit hatinya. Yang kedua qalbun marid. Kelompok ini kelompok bimbang, sama saja bagi mereka. Ramadan atau tidak Ramadan sama saja Pak. Tidak ada pengaruhnya. Yang terakhir adalah qalbun salim. Inilah kita yang merasa bangga sya'airallah dengan kehadiran bulan-bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah dengan para sahabat dahulu 6 bulan menjelang Ramadan itu dia sudah bersenang, dia sudah gembira, terasa aurah Ramadan itu datang. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11 ada seorang tokoh yang kita kenal Pak, namanya Imam Al-Ghazali. Tokoh ini ketika itu dia risau dengan keadaan umat saat itu. Umat ketika itu bukan tidak cerdas, banyak ketika itu yang cerdas, ulama banyak, profesor banyak ketika itu. Tapi apa yang terjadi pada abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11, agama ini hanya sekedar di akal saja. Tidak sampai kepada hati. Kalaupun ada yang menuntut ilmu agama, agama ini diperdebatkan. Hanya untuk berdebat. Ilmu agama itu gunanya dituntutnya untuk berdebat dengan orang lain. Sehingga terkenal di negeri Nizamiyah itu perdebatan. Dan yang sering menang dalam perdebatan itu adalah Imam Al-Ghazali. Karena dia berasal dari filosof, seorang filsafat. Jadi perdebatan itu tidak hanya 3 orang, diundang. Satu negeri itu melihat tokoh-tokoh berdebat di situ. Setiap kali berdebat, maka Imam Al-Ghazali menang terus Pak. Maka ketenarannya mengalahkan Raja Nizamiyah. Padahal dia ketika itu hanya rektor, ketika itu dari Universitas Nizamiyah. Lalu ada kerisauan dia, kenapa agama itu hanya sekedar di akal saja?
Agama itu tak sampai ke hati. Maka dicarilah dalam perjalanan spiritualnya. Inilah yang kemudian melahirkan sebuah kitab berjilid-jilid yang kemudian dinamakan Ihya Ulumuddin. Ini kitab, karena kerisauan dari Imam Al-Ghazali, agama itu hanya ritual saja. Agama itu bukan tidak banyak yang cerdas, banyak yang cerdas, banyak yang pandai, tapi agama yang sampai ke hati itu tidak banyak. Maka agama yang betul-betul dipahami itu tidak banyak. Maka dibuatlah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, menghidupkan nilai-nilai agama itu, mengamalkan nilai agama. Lalu Bapak dan Ibu, dikerucutkan lagi, ada satu bab di dalam Ihya Ulumuddin itu yang membahas tentang puasa. Maka dilihatnya oleh Imam Al-Ghazali, banyak orang yang berpuasa. Tetapi dari banyak orang yang berpuasa, banyak yang bertarawih, dikelompokkan, dapatlah 3 kelompok pula di situ Imam Al-Ghazali. Kelompok yang pertama ini melakukan metode, barangkali metode penelitian yang dilakukan Imam Al-Ghazali dengan survei ataupun observasi, tinjauan ke lapangan. Kelompok pertama, mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok kamu. Nauzubillah kalau kita masuk dalam kelompok ini. Kelompok yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah level yang paling bawah sekali, rendah sekali. Namanya kelompok ini adalah kelompok Saumul Awam. Apa yang masuk kelompok Saumul Awam? Orang yang berpuasa, orang yang bertarawih sama seperti anak 7 tahun ke bawah. Turui, ikui. Puasa orang puasuinya, tarawih orang tarawihnya, berhenti orang berhentilanya. Orang yang level ini Pak, tidak akan sampai ke akhir Ramadan. Paling kue 10 Ramadan kemudian, atau 5 balik Ramadan paling kue, 6 balik Ramadan tumbang. Karena dia tidak tahu tujuan tarawih, tujuan puasa, tidak tahu. Ini orang Saumul Awam. Kalaulah anak kita yang usianya 7 tahun ke bawah, dia solatnya kemudian main-main, kemudian ibadahnya main-main, puasanya main-main, mungkin wajar. Ini usia sudah 50 tahun, usia sudah 40 tahun, ada yang sudah 60 tahun, masih juga ibadah main-main, tidak tahu tujuan apa-apa beribadah. Inilah kata Imam Al-Ghazali, kelompok yang celaka Pak. Kelompok yang paling bawah levelnya, Saumul Awam. Dia tidak akan sampai ke akhir Ramadan. Paling-paling 15 Ramadan paling kuat Pak. Karena dia tidak tahu apa tujuan solat, dia tak tahu tujuan tarawih, dia tidak tahu tujuan puasa. Tumbang di situ Pak. Kalau kita tidak tahu tujuan apa yang kita lakukan, pasti tumbang. Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah dikatakan, man shoma Ramadan, siapa yang saum, siapa berpuasa pada Ramadan. Ada 2 kunci di sini. Kunci pertama iman, kemudian kunci wahtisaban. Iman juga dikaitkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu. Iman kunci 1 Pak. Kalau tidak iman, yakinlah di tengah jalan selesai puasa kita. Ke istri kita boleh berdusta. Apa kata istri? Bang, abang puasa kini mau puasa mau ke mah? Ya, sebana lah bang. Iyo kan abang tak merokok kau dah. Puasa dari pagi tadi. Dengan istri kita boleh berdusta. Ternyata di luar duduk di warung kita enak merokok. Apa memang istri tidak lihat Pak? Tapi Allah dengan malaikatnya lihat. Orang ini tidak beriman. Dia mudah mendusta. Itu yang pertama, imanan. Kalau orang tak beriman, makanya dipanggil dalam surah Al-Baqarah itu beriman. Yang kedua, wahtisaban. Wahtisaban ini apa? Wahtisaban ini harap, dengan penuh harap dia. Apa yang dia harapkan? Kalau nyo harap, contoh begini. Ada orang kira-kira diumumkan oleh lurah atau Bapak RW, bahwasanya bantuan akan diberikan nanti oleh Wali Kota Padang, contoh 5 juta. Tapi dengan syarat harus hadir jam 9 malam. Lebih 9 malam itu tidak ada lagi. Kira-kira jam berapa kita datang, Bu? Jam berapa kita tiba? Jam 9 kecek Pak RW, jam berapa tiba? Jam 8 tiba, ada jam 7 lah menunggu kan? Itu karena apa? Karena butuh, Pak. Karena harap. Sama juga dengan ibadah. Ibadah puasa. Jadi iman dan wahtisaban, keimanan kuncinya adalah di hati. Wahtisaban itu ilmu Pak. Wahtisaban itu adalah ilmu.
Maka ini kenapa pada awal Ramadan melimpah ruah, kemudian akhir Ramadan tak ada lagi, karena ada satu kebiasaan sahabat dan para nabi yang tidak kita jalankan. Kita hanya asik solat ibadat takbiratul ihram, salat kemudian salam, kemudian doa. Tapi ada kebiasaan nabi yang sekarang banyak dilupakan. Apa itu? Mencintai ilmu. Orang yang ibadah dengan ilmu Pak akan betah dia. Sekelas Imam Syafi'i saja, yang dia tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang setan, mana yang malaikat, masih tetap digoda oleh iblis laknatullah dalam bentuk rayuan yang kadang-kadang kalau kita lihat itu adalah perbuatan baik. Kononlah kok kita yang tidak ada ilmu di situ. Jadi kita tidak tahu ini godaannya setan atau malaikat. Kita tidak tahu. Makanya kata Rasulullah, antara solat dengan nuntut ilmu itu sama Pak, sama faridah, sama fardu dia. Faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu juga fardu. Kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tidak lakukan berdosa. Jadi orang yang beribadah asik berbeda tapi tak ada ilmu di situ, ini makanan enak bagi syaitan laknatullah. Ini yang pertama, saumul awam. Naik sedikit lagi dilihat oleh Imam Al-Ghazali adalah saumul khas. Apa yang dimaksudkan dengan saumul khas? Orang yang beribadah khusus, yang sudah tahu apa makna puasa, kemudian tahu yang membatalkan puasa, tahu yang merusak puasa, tapi belum kokoh betul berdirinya. Bisa saja dia sampai ke akhir Ramadan, tapi bisa saja dia tumbang di ujung Ramadan itu Pak, atau di 10 Ramadan, bisa habis dia. Karena kenapa? Kuncinya nanti akan kita berikan di akhir supaya menjaga stabilitas, supaya stabil kita di akhir sampai Ramadan itu. Level atau makom ketiga yang kita inginkan itu adalah saumul khas bil khas atau saumul khusus bil khusus. Ini orang kalau sudah beribadah, berpuasa, dia nanti tempatnya dengan para nabi Pak, dengan para syuhada. Inyo ndak do kagoyang dah Pak. Sekali layar terkambang, pantang suri ke belakang terbujur lalu terbelintang patah. Batigo orang sembahyangnya tiba hujan badai tiba Pak. Ada cerita dia. Karena dia menyempurnakan ibadah sampai kepada akhir Ramadan. Inilah saumul khusus bil khusus. Kita mudah-mudahan terhindar dari yang level pertama, makam pertama, dan Allah jadikan kita pada level yang ketiga, yang kokoh pendirian kita, yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah Ramadan sampai pada akhir Ramadan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setuju Bu? Alhamdulillah. Ketika kita masuk Ramadan, apa yang kita perhatikan ketika masuk Ramadan? Ramadan itu sama ketika juga kita kuliah. Anak-anak kita coba kuliah Pak. Ketika dia kuliah itu awal-awal baru masuk kampus tu bangga luar biasa, apalagi dapat alma mater Pak. Oh saya mahasiswa UIN, oh saya mahasiswa UNP, bangga ke kampung. Satu hari baru pergi ke kampung, pergi ke kota, pulang ke kampung halaman lah tukar bakso. Itu karena bangga. Lah dapat bakso Padang sekali Pak, karena bangga. Semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester puncak, semester 5 timbul kejenuhan. Ya, apalagi setelah PL itu 3 bulan atau 6 bulan itu terasa enaknya di lapangan. Balik ke kampus pusing karena nak mikirin skripsi. Belum lagi dosen yang susah dihubungan, pembimbing yang susah dihubungi. Akhirnya apa? Nanti akan ada yang putus di tengah jalan Pak. Tapi orang yang istiqomah, dia tidak akan putus di tengah jalan. Itu sebabnya di akhir nanti ketika wisuda, kita lihat anak-anak kita Pak, ada yang cengengesan saja. Maksudnya apa? Ketika wisuda itu dia senyum-senyum, ada yang selfie-selfie. Tapi ada yang dia tidak senyum tapi meneteskan air mata. Ketika melanyakan lagu Indonesia Raya, ketika memindahkan togak menetes air matanya. Itu kalau kita teliti anak ini Pak, berbeda latar belakang dan karakter ketika dia menempuh kuliah. Yang menangis ini, non jauh kampungnya di pelosok desa, masuk hutan, keluar hutan, tidak ada kendaraan, tidak ada motor, apalagi mobil ke situ, dia berjalan kaki untuk menunggu bus Pak.
Uang juga tidak ada, sampai-sampai dia harus berkuli, sampai-sampai harus dia menggunakan tenaganya untuk mencari uang kuliah ketika sedang kuliah, Pak. Ketika kuliah juga dia harus bisa membagi tugasnya antara kuliah dengan bekerja, karena dia memikirkan uang kuliah nanti untuk semester depan. Begitu dia fokusnya masuk kuliah, setelah dia tamat dia menangis karena dia terasa begitu perjuangannya, Pak. Begitu juga nanti di akhir Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu bisa lihat, ada yang galak senyum-senyum, ada yang biasa-biasa saja, ada yang khusyuk meneteskan air mata, Bang. Itu sesuai dengan perjuangan. Karena kenapa? Ketika kita masuk kuliah, lalu kita hadir, kemudian absen, kemudian buat tugas, itu wajar nanti di akhirnya kita diwisuda. Tapi kalau seandainya kita masuk kuliah, absen tak ada, tugas tak ada, tarawih tak masuk, puasa tak ada, dan bolong. Kemudian ketika diwisuda, kita akan diwisuda. Tidak, Pak. Ikulah banyak, Pak. Ketika kita wisuda, ini dulu loh mama cik mi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kecik malaikat gilo ang. Ya, ang puasa saya tidak. Ya. Solat tarawih sekali-sekali. Kininya duduk lah di muka miknya pacik lo. Bayangkan, Pak. Karena kenapa wisuda kita itu ketika 1 Syawal itu, siapa yang mau wisuda langsung Allah Subhanahu wa taala ketika itu, dan kemudian para senannya adalah para malaikat. Bangga kita ketika 30 hari kita kuliah lalu kita diwisuda pada apa titel kita? SM. Apa SM itu? Sarjana Muttaqin. Inilah nanti yang akan melahirkan kita masuk ke jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman, muttaqin, baru nanti uiddas lil muttaqin. Artinya apa? Ketika iman kita dapat dulu, dapat gelar sarjana muttaqin, baru nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka dijelaskan di situ futihas abwabul jannah, dibuka pintu surga seluas-luasnya, waghliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, wasufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Nah, kita kadang-kadang bertanya, memang setan itu dibelenggu, Ustaz? Iya. Kalau begitu kenapa ada bulan puasa orang yang ada subuh mubarakah, subuh asmara, Ustaz? Kenapa ada di situ orang yang subuh dia berdua-duaan? Memang setan sudah tugas Allah, tapi ada musuh kita yang paling besar, itu tugas kita, yakni hawa nafsu. Ambo tanya ke Bapak, kira-kira melawan hawa nafsu je melawan setan mayang barek? Mayang barek? Melawan setan je hawa nafsu mayang barek? Barek hawa nafsu. Ambo contohan, ketika Adam kakek moyang kita diciptakan Allah, belum lagi Siti Hawa diciptakan, sudah dirayu oleh iblis. Iblis apa kata Adam? Ini engkau makanlah buah khuldi ini. Kenapa Allah larang engkau? Karena Allah tak ingin engkau selamanya di surga ini. Kalau seandainya engkau makan buah ini, engkau akan kekal selamanya. Allah tak ingin kamu selama di sini, maka dia tak boleh memakan buah ini. Sekarang engkau makan atau tidak? Adam tak mempan, Pak. Tak bisa. Setan langsung masuk, tak bisa. Tapi apakah setan putus asa? Tidak. Silakannya ketika Siti Hawa diciptakan, masuk dengan Adam langsung, tidak bisa. Akhirnya iblis masuk melalui Hawa dengan godaan yang sama, dengan yang tujuan yang sama. Tapi tadi iblis langsung ke Adam, sekarang iblis masuk ke Siti Hawa, Siti Hawa yang masuk ke Adam. Apa kata Bang? Kalau model itu kita makan sila Bang. Mandang rayuan Siti Hawa kok luar biasa, Pak. Makanya laki-laki dan kemudian nan padusi mengecek itu jangan menye-menye. Tahu menye-menye? Di telepon, saya, halo assalamualaikum. Siapa kaya? Tegas pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu Pak? Siapa kok? Siapa kok? Kecil apa itu Pak? Ya, kareh supaya tidak ada peluang. Karena kelemahan kami laki-laki harta, tahta dan hawa. Itu kelemahan kami, Pak. Kalau tidak percaya, cubalah. Kalau ada yang suka duduk di kadai, cubalah kalau tidak. Ya. Ada nan pauta di kadai, nan santiang inyo, nan baga inyo tidak pernah ke Amerika nyo kacau di kadai itu kan. Orang mengangu, saya menanganya itu tuh.
Bajam-jam orang menanganya ndak ba, tapi calik di hari ada bini ko lari ku kucun ke rumah. Cuba kalau ndak. Ba itu kita takutnya. Kalau ndak, berapa banyak pemimpin negara yang dikendalikan oleh istrinya? Coba Pak. Berapa banyak pemimpin-pemimpin mulai dari kerajaan Romawi jatuh gara-gara Hawa. Bahaya Pak. Maka yang bahaya itu bukan syaitan, tetapi hawa nafsu. Hawa itu adalah keinginan, nafsu itu adalah sendiri. Jadi keinginan terhadap apa yang kita inginkan dari diri sendiri. Apa bedanya godaan dari syaitan atau hawa nafsu? Kalau godaan dari syaitan, nyoba pindah-pindah. Contoh mereka. Takkanlah hari ko denyo ingin baduto Pak. Tapi tak aja, oh nak jadi baduto beko badoso. Hanya pindah beko untuk mencilok lagi. Takkanlah denyo. Akhirnya tak jadi mencilok, bekonya akhirnya beko maling lagi. Maling mencilok kan semua dah. Nah, jadi berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu rayuannya dari syaitan. Tapi ciri khas dari hawa nafsu nyo fokus kepada satu tujuan. Sebelum dapat tu nyo tak kabar pindah-pindah Pak. Tuah. Contoh apa zina? Salah satu Pak. Ini anak-anak muda kita. Hati-hati. Kalau lu dapat makanya tak kabar berhenti Pak. Itu sebabnya ayat itu berbunyi wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati, bukan jangan kau lakukan, tapi jangan dekati. Nyo dakek siko dulu, dakek, amannya pi sadul Pak. Tuah. Artinya apa? Kalau kita lihat bagaimana hawa nafsu itu lebih bahaya daripada syaitan, dan itulah yang kita lawan pada bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita tidak dahulu kakek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam tidak terpedaya oleh hawa nafsu, bukan karena syaitan tapi hawa nafsu, mungkin kita kini sedang di surga Pak. Ndak akan memikirkan kredit rumah gitu doh Pak. Ndak akan memikirkan kredit motor, ndak akan memikirkan uang semester. Ndak ada. Senang gitu di surga Allah. Sampai-sampai Nabi Idris saja ketika berkawan dengan malaikat maut, nyo minta dicalian alam gaib, minta dicalian ke neraka. Dicalian dari malaikat maut kan nyo berkawan, nyo bawa. Ketika dibuka pintu neraka tu, maka alun dibuka pintu, kamu buka saja langsung pingsan Pak. Kemudian Nabi Idris bangun lagi. Apa kata malaikat maut? Wahai temanku, akankah engkau mau melihat lagi? Iya, kata Idris. Nyo buka sekali lagi pintu neraka, alun tak buka langsung pingsan Pak. 3 kali. Masuk ke 3 kali, apa kecek malaikat maut? Kan ulang balik wahai Idris? Ndak leh, alah mah. Artinya apa? Saking kita caliknya neraka itu sangat luar biasa. Apa kecek Idris kalau begitu kena ke surga lawa alai. Dibawalah ke surga, sampai di surga apa kecek malaikat maut? Wahai Idris, lah habis waktu kita balik kita ke bumi. Ambo ndak namo balik dah wahai dan malaikat maut. Ndak namo. Itulah sebabnya nabi yang diperkirakan masih hidup yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua yang diangkat itu Nabi Idris alaihissalam. Nyo ndak balik lah masuk surga, malainya balik Pak. Itu andai kata Nabi Adam dahulu tidak berbuat seperti itu, mungkin kita sekarang di surga Allah. Tidak memikirkan kredit rumah, tidak memikirkan kredit motor, tidak banyak masalah gitu. Nah, ini karakter dari hawa nafsu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, digambarkan hawa nafsu itu ketika awal diciptakan oleh Allah kareh kepala. Sama ketika nyawa diciptakan, Allah tanya, wahai nyawa, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Wahai nyawa, roh, lihat aku, apakah aku Tuhanmu? Apa kata roh itu? Qalu bala syahidna. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tapi berbeda hawa nafsu diciptakan. Ini kisah ini mungkin sering kita dengar. Allah ciptakan awal hawa nafsunya duduan di Allah, nyo tanya, wahai hawa nafsu, siapa engkau, siapa aku? Apa kecewa aku? Engkau ambo je. Tu Pak, karih kepala. Apa kata Allah? Wahai malaikat, engkau masukkan ke dalam api selama 1000 tahun untuk dihukum Pak, supaya nyo patuh. Nyo keluar setelah 1000 tahun, nyo tanya di Allah dengan pertanyaan yang sama. Wahai hawa nafsu, siapa engkau, siapa aku? Aku, engkau. Tetap juga karih kepala Pak. Apa kata Allah? Masukkan lagi kepada Zamharir. Zamharir ini adalah tempat yang paling dingin. Tidak ada apa-apanya kutub utara Pak. Kalau titiko masuk kita ke tempat itu, langsung tulang kau luluh sekali Pak. 1000 tahun namanya keluar, nyo tanya balik ada Allah. Apa kecek Allah? Siapa engkau dan siapa aku? Keceknya engkau ambo je. Karih Pak. Lalu kemudian Allah, wahai malaikat, engkau kurung hawa nafsu ini, jangan dia gia makan, jangan dia gia minum.
Alun sampai 1000 tahun pak maluluang-luluang. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, lapar Allah, haus Allah. Alun sampai 1000 tahun dah pak. Tadi dimasukan kana nangik dah bahar nya dah. Dimasukan kana dingin dah bahar. Dikurung dak dia agi makan dah baru maluluang-luluang. Kemudian nyo kaluan di Allah nya tanya di Allah, siapa engkau dan siapa aku? Barunya mengaku di situ pak. Ambo hawa nafsu, engkau adalah Allah Tuhanku. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan laknatullah sudah dirantai oleh Allah. Sekarang tugas kita untuk menekan dan mengontrol hawa nafsu itu. Tidak dibunuh pak, dikontrol. Kalau hawa dibunuh, hawa nafsu parah loh pak. Nafsu menikah, kawin kalau seandainya kita bunuh, banyak orang tak ni katakan nikah. Saya lihat produksi lo yo saya pak. Ada. Itu kalau seandainya dibunuh, nafsu menikah tak boleh. Nafsu marah tak boleh dibunuh, tapi kontrol. Marah tetap marah. Kalau dibunuh nafsu marahnya teke kepala ada kon wakno saya. Tuan nafsu marah. Kalau dibunuh dikontrol nafsu itu. Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan untuk mengontrol menekan hawa nafsu? Yang pertama, sedikitkan makan kita. Sahur apabila makan, jangan makan yang banyak, cukup untuk bertahan sehari. Begitu juga ketika berbuka, jangan balas dendam. Iko mentang-mentang sehari puasa, sado lontong, pical, bakso, sado bali es krim, es tebak, sadonya. Kalau kita balih dendam Bapak dan Ibu, tadi kita siksa hawa nafsu, kini kita suburnya balik. Kata kecik Luqmanul Hakim, orang nan banyak makan, nyu akan mudah lalok, kemudian pamalih. Makanan lalok-lalok tu banyak makan tadi, cuba nak tah. Jadi hati-hati. Maka tak boleh banyak makan, sedikitkan makan. Ini supaya menekan hawa nafsu. Dan kedua, sedikitkan tidur. Jangan banyak tidur. Cukup tadi kata pengurus nanti di alam barzah. Sebentar lagi juga akan diantar dengan ambulan kita. Tempat peristirahatkan tidur. Di situ lama kita tidur. Kini tidak usah lalu-lalu dulu. Sakit tensen lalu. Supaya apa? Supaya hawa nafsu terkontrol. Pertama, sedikitkan makan. Yang kedua, sedikitkan tidur. Ketiga, cara mengontrol hawa nafsu, menekan hawa nafsu. Jaga yang di bawah pusar kita. Kata hadis, ini adalah kemaluan kita. Karena kenapa? Banyak orang terjerumus pak. Sama juga Adam juga. Terjerumus gara-gara itu, sehingga dihukum oleh Allah tidak berpakaian, dia dicampakkan ke bumi Allah Subhanahu wa. Ini bagian dari hukuman. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa supaya ibadah kita nanti kekal sampai ke akhir Ramadan? Yang pertama, supaya iman kita itu tetap atau meningkat, kuncinya sudah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, diviralkan di dalam lagu syair Opik. Apa yang pertama? Baca Quran dan maknanya. Khatam 1 kali, alhamdulillah. Khatam 2 kali, jangan sama saja. Khatam 2 kali itu harus beda. Kalau pertama khatam Quran kita baca sambil lalu aja. Yang keduanya baca dengan maknanya pak. Begitu ada peningkatan. Karena kenapa? Kadang kita baca Al-Quran, inyo menyeru kawak dan kemudian mengingatkan kita langgar apa yang dikecian Al-Quran itu bang. Dan kedua, solat malam dirikanlah. Bu, Bapak, Nabi SAW andai kata tidak ingin memberatkan umatnya, maka dia akan wajibkan solat malam ini pak. Karena kenapa? Kalau kita ingin dapat nikmatnya ibadah 5 waktu sehari semalam, kunci solat malam pak. Kalau hendak pernah solat malam, jangan diharuk nikmat ibadah tu kadape. Hamba saja mulai takbiratul ihram sampai akhir latih saja dapat pak. Yakin. Tapi yang sering solat malam pasti nikmat ibadah itu, kunci latihannya di situ. Maka solat malam itu kita biasakan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maknanya apa? Ketika ada segerombolan domba atau segerombolan kambing yang digembalakan di atas bukit, kalau ada kambing 1 ekor dia menyendiri, hati-hati serigala akan menerkamnya. Maka kita harus kokoh dalam satu jamaah. Katih sama menaki, kalurah sama nurun saci, ayam sedenceng babaci. Itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berzikir. Zikir panjang.
Maka zikir ini penting bagi kita. Ada yang zikir 33 kali, ada yang zikir 70 kali. Orang tasawuf ada yang mampu berzikir 1000 kali dalam sehari, ada yang mampu berzikir 10.000 kali. Kunci itu apa? Karena ketika orang berzikirnya, hatinya pasti tenang. Ketikanya ada masalah, ketikanya tak tarung, tak kaji, malahan ketika malaikat maut datang, yang keluar pertama dari mulutnya adalah kebiasaan dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ta'ala. Yang kelima, kita perkuat dan kita perbanyak berpuasa. Ketika sekarang bulan Ramadan, puasa, kita puasa wajib, dan kemudian di luar Ramadan kita teruskan dengan puasa-puasa sunat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Ibu pernah, bapak lihat orang pacu lari? Orang pacu lari itu kalau kancang di awalnya lari pak, beko di ujungnya tumbang pak. Yakin ke tak? Makanya di awal kau santai gitu. Inti Ramadan di awal atau di ujung? Hah? Inti Ramadan di awal atau di ujung? Ujung. Makanya di situ banyak orang yang tergoda karena dia tertipu. Di awal dia semangat, di ujung sudah banyak godaan karena tidak ada ilmu, padahal ini adalah godaan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan saumul khusus bil khusus yang istiqomah, hujan paneh badai barapun orang datang kita tetap hadir, sehingga pada 1 Syawal kita berhak mendapat kemenangan dengan titel sarjana muttaqin, dan kita di situ bertakbir, bertasmid, bertasbih, yang mewisuda kita itu Allah dan para senat-senatnya adalah malaikat-malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.